Shalom saudara-saudaraku, mari mempersiapkan diri dengar firman Tuhan. Saat ini yang akan kita renungkan dari kitab Perjanjian Baru, dari kitab 1 Korintus 14 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-25, dengan judul perikop sekali lagi tentang karunia roh. Mari kita satu hati dalam doa. Bimbing kami saat ini Tuhan, kami perlu Tuhan untuk menuntun kami, mengetahui kehendak, maksud-maksud Tuhan yang mulia, yang mau Tuhan nyatakan bagi kami melewati firman-Mu. Hamba-Mu urapilah, setiap umat Tuhan berkatilah. Amin. Saudara-saudaraku, saya beri tema khusus bagi kita, yaitu dewasa dalam menyikapi perkara hidup. Sengaja saya ambil satu ayat dari firman Tuhan ini, saya ambil ayat yang ke-20 yang berkata demikian, janganlah seperti kanak-kanak dalam pemikiranmu, jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi dewasa dalam pemikiranmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, dewasa berdasarkan usia itu adalah hal yang mutlak, harus pasti, jelas. Karena setiap makhluk hidup mengalami proses yang demikian, karena lebih kepada faktor pertambahan usia. Tetapi dewasa secara mental, spiritual, ilmu pengetahuan itu adalah pilihan. Karena ini bukan perkara usia, tetapi lebih kepada kemauan untuk memahami proses kehidupan. Dan ini juga tentang kemauan sebuah pribadi untuk lebih kreatif mengelola hikmat dari Tuhan yang ada padanya. Di sini orang-orang Korintus lebih antusias dengan karunia berbahasa roh. Mungkin hal itu adalah tren yang sangat keren di masa itu. Tetapi Paulus memberi penjelasan yang sangat detail bahwa karunia roh adalah hal yang tidak sekedar anugerah Tuhan kepada sebuah pribadi, tetapi bagaimana supaya karunia roh ini, karunia roh yang dimiliki, dapat memberkati yang lain dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, Sang sumber utama karunia roh tersebut. Paulus mau orang-orang Korintus lebih dewasa menyikapi hal ini untuk tidak jadi ajang pamer keahlian, berdampak pada kesombongan rohani, berpusat kepada pemilik karunia, sehingga melupakan sumber karunia, yaitu Allah, serta hakikat dan tujuan dari aplikasi karunia roh tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tidak hanya dalam hal itu sebenarnya. Di dalam berbagai segi dan perkara hidup, kita juga harus demikian. Cerdas secara intelektual saja tidak cukup. Terampil saja tidak cukup. Tetapi bagaimana kecerdasan intelektual dan keterampilan yang kita punya dapat kita aplikasikan sebagai berkat bagi yang lain. Karunia yang kita punya dapat menumbuhkan kedewasaan mental, spiritual, pengetahuan, dan menjadi buah yang manis yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita satu dalam doa. Terima kasih firman Tuhan sudah kami dengarkan bersama. Kiranya kami tidak keras hati, tapi hati kami dilembutkan untuk menerima segala pengajaran. Kami rindu Tuhan, supaya kami terus dapat menjadi orang-orang yang setia mendengarkan Engkau, bukan untuk memuliakan diri kami, tapi untuk kemuliaan nama-Mu di bumi ini terlebih di sorga. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih sudah dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.